Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi yang sesuai atau informasi yang relevan lainnya. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada hal penting yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu honorer terkait dengan temuan tim pemeriksa tentang keabsahan data honorer di database BKN sesuai dengan apa yang telah ditemukan oleh BPKP, yang mana disampaikan bahwa ada honorer bodong. Nah, di sini disampaikan cara mendepak honorer bodong kini sebelum seleksi P3K. Kalau dulu setelah tes CPNS. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini, simak informasinya karena ada kejutan terkait dengan honorer bodong ini. Benar bodongkah atau memang hanya sekedar informasi? Ikuti informasinya dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. JPNN.com Jakarta mencatat satu informasi, yaitu terkait dengan kasus honorer bodong mencuat lagi di tengah impian jutaan non-aparatur sipil negara berubah status menjadi ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K. Namun ada apa dengan honorer bodong, Bapak Ibu? Apakah ada hambatan terkait dengan honorer yang benar-benar honorer? Ikuti terus informasi berikut. Diketahui bahwa penuntasan masalah 2,3 juta honorer diundur tenggat waktunya dari 28 November 2023 menjadi Desember 2024. Ada apa pergeseran ini? Karena ada hal positif yang dilakukan oleh pemerintah demi kebaikan bersama, terutama pada honorer yang telah sungguh-sungguh mengabdi di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Jadi kasus honorer bodong hampir selalu muncul pada setiap seleksi ASN dan sempat heboh saat pelaksanaan seleksi CPNS 2013 dan 2014. Namun ada perbedaan waktu verifikasi data honorer. Pada seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2013 sampai 2014, verifikasi data honorer kategori 2 dilakukan setelah pelaksanaan tes. Saat ini, verifikasi data honorer dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP sebelum pemerintah melakukan pengangkatan non-ASN jadi P3K secara besar-besaran. Jadi kemungkinan nanti setelah hal ini dilakukan, ini terutama yang bergerak adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dalam hal melakukan pemeriksaan terkait dengan data honorer yang benar. Jadi proses pemeriksaan oleh BPKP masih terus berlangsung. Belum selesai. Namun anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Mardani Alisera, mengaku mendapat bocoran sudah ada temuan sebanyak 1 juta honorer titipan alias honorer bodong. Ini luar biasa Bapak Ibu. Tentunya dari data 2,3 juta sekian itu, kalau benar informasinya ada 1 juta honorer titipan atau honorer bodong, berarti sebenarnya jumlah honorer non-ASN yang tercover dalam database BKN yang memenuhi syarat hanya kurang lebih 1 jutaan saja. Maka suatu hal yang wajar kalau pemerintah membuka formasi CPNS dan P3K untuk 2023 yang mana jalurnya lebih dominan dikuasai oleh honorer 80% hanya menargetkan 1 juta orang. Karena memang honorer bodong banyak di database BKN. Dibanding jumlah total 2,3 juta tenaga honorer, angka 1 juta tentu bukanlah sedikit. Angka tersebut berpotensi masih bertambah lantaran proses penyisiran data honorer masih berjalan. Jadi cukup luar biasa Bapak Ibu. Tim berhasil, puji Tuhan, ya, BPKP berhasil untuk melakukan verifikasi dan validasi serta pemeriksaan data honorer yang benar dan yang salah.
Jika ternyata jumlah honorer asli nantinya jauh dari 2,3 juta, hal itu bukanlah mengejutkan. Mari bandingkan kasus 2013 dan 2014. Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi PAN-RB saat itu, Herman Suryatman menyebutkan, dari sekitar 210.000 peserta tes CPNS, yang lulus sekitar 30.000, diantaranya honorer kategori 2 bodong. Sehingga tidak bisa mengikuti proses pemberkasan di Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Namanya saja honorer bodong berarti tidak benar-benar honorer sesungguhnya. Temuan per daerah pernah diungkapkan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB. Saat itu, Azwar Abu Bakar dikutip dari situs resmi Kemenpan RB. Disampaikan bahwa dari sejumlah daerah yang sudah mengirimkan datanya ke Badan Kepegawaian Negara atau BKN, hasilnya terjadi penurunan sangat signifikan. Nah, tentunya ini adalah keberhasilan-keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memeriksa kebenaran data, demikian juga dengan fakta di lapangan bahwa honorer itu benar-benar ada ataupun tidak. Tapi nyatanya BPKP berhasil menemukan data honorer bodong sebesarnya 1 juta orang. Bahkan disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Mardani Alisera, yang juga selaku anggota Panja RUASN, menyatakan demikian bahwa ada 1 juta, bahkan bisa bertambah jumlahnya karena masih proses pemeriksaan. Artinya proses pemeriksaan terkait dengan data yang benarnya, juga dengan data bodong, itu masih dijalankan. Ada Pemda yang tenaga honorer kategori 2 sebanyak 1.800, yang lulus tes 800 orang. Tetapi begitu diminta surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM, Bupati hanya 19 orang yang berani dipertanggungjawabkan. Berarti ratusan, bahkan ribuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ada juga yang tenaga honorernya 800 orang, yang lulus 300, dan yang begitu Bupati tanda tangan SPTCM hanya 100 orang yang dinyatakan benar. Berarti 200 orang itu tidak benar. Yang bodong itu kita bersihkan semua. Ini ujar Menteri Azwar Abu Bakar. Itu pada 18 Juni 2014. Kemudian berbicara mengenai SPTJM belum tentu honorer asli. Saat itu verifikasi dilakukan dengan cara harus ada SPTJM dari pejabat pembina kepegawaian atau PPK saat menyerahkan dokumen untuk proses pemberkasan NIP dan BKN di BKN. Jika dokumen tidak disertai SPTJM dari PPK, maka dinyatakan honorer K2 tersebut masuk kategori bodong atau honorer bodong. Nah, pada pendataan tenaga honorer 2022 sebenarnya juga sudah diwajibkan menyertakan SPTJM PPK. Faktanya, masih juga ditemukan honorer bodong. Jadi pertanyaan, kok bisa begitu ya? Ada kemungkinan bahwa PPK, misalnya Bupati, tidak cukup waktu untuk melakukan verifikasi berjenjang sebelum menaikkan SPTJM. Jadi perlu diketahui keabsahan data honorer, misal honorer guru, harus mendapatkan tanda tangan mulai dari kepala sekolah, kepala dinas, kepala badan kepegawaian daerah atau BKD, dan baru kepala daerah selalu selaku PPK. Jika data honorer sudah tidak beres dari tingkat paling bawah dan tidak dilakukan verifikasi oleh satu level tingkat atasnya, maka SPTJM yang diteken PPK dipastikan tidak valid. Melihat tahapan seperti itulah, maka untuk memastikan SPTJM benar-benar valid, BKN pada 2014 memperpanjang batas akhir penyerahan dokumen yang disertai SPTJM dari semula pada akhir Mei 2014 menjadi akhir Juni. Karena ada proses yang harus dipenuhi. Jadi perpanjangan waktu tersebut atas permintaan hampir seluruh bupati dan wali kota agar punya waktu yang cukup untuk melakukan verifikasi data honorer sebelum menaikkan SPTJM. Jadi saat itu honorer kategori 2 bodong masih bisa ikut tes CPNS dan lulus seleksi. Namun langsung dicoret dan tidak mendapatkan NIP setelah hasil verifikasi menyimpulkan yang bersangkutan adalah honorer bodong. Nah, saat ini verifikasi dilakukan sebelum dilakukan pengangkatan jutaan honorer menjadi P3K.
yang ketentuannya akan diatur dalam Undang-Undang ASN hasil revisi. Dengan demikian, nantinya honorer bodong tidak bisa ikut seleksi P3K. Honorer yang berdasar pemeriksaan BPKP dinyatakan asli, maka bisa diangkat menjadi P3K. Kemudian proses pemeriksaan data honorer ini masih berjalan. Nah, yang sudah rapi datanya diangkat jadi P3K. Ini kata Mardani Alisera dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada hari Rabu 6 September 2023. Demikian informasinya. Semoga bagi Bapak Ibu yang benar-benar sudah melaksanakan tugas di instansi pemerintah, bisa juga aman datanya di BKN, sehingga itu dijadikan dasar untuk pengangkatan Bapak Ibu honorer menjadi ASN, baik P3K maupun CPNS. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.